Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma dengan NIM 210605110007 dari kelas F akan mempresentasikan hasil proyek saya pada mata kuliah Praktikum Elektronika dan Digital. Izin share screen sebelumnya. Baik, yang pertama di sini kita masuk pada desain animasi saya. Di sini ketentuannya adalah memasukkan 2 digit NIM terakhir dan nama. Nama saya Maulidia Rahma. Saya tuliskan di sini Lydia dengan NIM digit terakhirnya 07, jadi ditulis di awal 07. Jadi di sini ada 7 panel yang harus dibuat animasi sesuai NIM dan nama yang telah kita buat. Sebenarnya terserah untuk NIM tersebut karena tidak ada ketentuan seperti apa dari Bapak Fahmi dan dari Kakak Aslep. Kemudian di sini desain yang pertama, saya membuat konsepnya ini tulisannya berjalan ke kiri. Jadi di sini ada dimulai dari angka 0 sama 7, lalu nanti animasi yang kedua akan muncul 07 dan L. Animasi ketiga akan muncul 07 dan LED. Animasi keempat akan tertulis semua seperti awal tadi. Lalu konsep yang kedua, setelah berjalan ke kiri, kita munculnya dari kanan. Di sini ada YA, jadi nanti animasi kedua yang akan keluar yaitu YA. Lalu ada DYA. Lalu turun lagi, di sini ada Lydia. Turun lagi pada desain yang ke-8. Ini full nanti tulisannya, 07 Lydia. Lalu konsep ketiga, tulisannya turun ke bawah dari atas. Jadi ini ada potongan-potongan angka 07 dan tulisan Lydia. Seperti ini dulu awalnya. Lalu nanti akan seperti ini pada desain yang ke-10, animasinya seperti ini. Lalu pada desain ke-11 akan mulai sedikit terlihat tulisannya secara jelas, NIM dan nama. Lalu pada desain yang ke-12, tulisan dan angka-angkanya sudah penuh. Lalu yang keempat, konsepnya yaitu tulisannya naik ke atas dari bawah. Yang pertama, pada desain ke-13, seperti ini bentukannya, masih belum terlihat jelas. Yang ke-14, seperti ini, masih belum terlihat jelas. Lalu pada desain yang ke-15, sudah mulai terbentuk jelas. Lalu pada desain yang ke-16, semua panel sudah terlihat jelas. Lalu di sini tugas selanjutnya yaitu memasukkan angka 1 pada per panelnya seperti ini. Ini adalah penyederhanaan pada K-map. Dan ini tabel besarnya berisikan pada panel 1 angka-angka mana saja yang pada LED tersebut akan menyala. Di sini LED 1. Jadi pada LED yang keempat, LED 8, 9, 10, 11, 12, dan 16 di sini akan menyala sesuai huruf 1 yang ada ini nanti. Pada baris ini adalah barisnya, dan di sini adalah nama LED-nya. Jadi kita membuat 35 LED, 5 kali 7. Ini ada LED 2, LED 2, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 34. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kekeliruan yang saya maksud tentang LED yang akan menyala, bukan dari sini, tapi dari sini. LED-nya 1 sampai 35. Nah, mengapa ini LED-nya ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya oranye?
atau juga bahkan ada yang hitam karena pertama dari sini dulu, LED 234 saya beri warna biru terang karena pada LED 234 memiliki nilai yang sama, seperti ini. Pada LED 234 akan menyala saat kodenya 0011. Lalu pada ini yang kedua 0111 akan menyala juga, 1000 akan menyala karena dilambangkan dengan angka 1. 1001 juga 1 berarti akan menyala juga sampai ke bawah. Kalau yang kosong gini berarti dia tidak akan menyala. Lalu ini berarti 234 memiliki nilai yang sama. Berarti nanti rangkaian di dalam menyusun untuk memasang dari kabel ke LED, nilainya juga sama. Kalau di sini 6 dan 10 memiliki warna yang sama, berarti nilainya juga sama. Ini di sini ada LED 11 sama 15, warnanya sama, warna merah, berarti kedua LED ini memiliki nilai yang sama. Kemudian 16 sama dengan 20, 21 sama dengan 25, 26 sama dengan 30, dan 32, 334 memiliki nilai yang sama sesuai nomornya. Lalu mengapa di sini ada barisan kosong yang berwarna hitam? Karena di sini berarti pada LED 1, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, dan 35 ini LED-nya akan mati, jadi nanti pada rangkaian terakhirnya dia tidak memiliki kabel LED karena memang dia tidak akan menyala pada LED tersebut yang berwarna hitam ini. Kita lihat panel 1, desainnya nanti akan seperti ini yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang pertama, dia akan mati dulu. Lalu yang kedua, dia akan tetap kosong. Kita turun lagi, di sini dia juga masih kosong. Kita turun lagi, dia akan membentuk angka 0 secara sempurna. Lalu kita turun lagi, pada panel 1 akan kosong lagi. Kita turun lagi, akan kosong lagi, sampai yang kedua dia membentuk rangkaian 0 secara sempurna. Lalu rangkaian kedua dia akan membentuk kotak-kotak seperti ini. Akan membentuk sesuai warna ungu yang seperti ini. Desainnya nanti akan seperti ini. Turun lagi, dia akan menambah, turun ke bawah, lalu akan membentuk 0 secara sempurna. Lalu dia ke bawah lagi, dia akan membentuk 0 sedikit demi sedikit dari bawah, rangkaiannya masih seperti ini, lalu dia akan naik lagi, menambah lampunya akan menyala itu, lalu dia akan membentuk 0 secara sempurna. Lalu di sini saya akan menerangkan untuk bagian keymap. Di sini terdapat kotak-kotak, ini adalah namanya peta Karnaugh. Di sini LED 1 mengapa kosong? Karena kita geser lagi, di sini dia kosong, yang artinya LED 1 pada panel 1 tidak akan menyala. Lalu di sini ada panel 22, 23, 24, yang di sini warna hitam, dan di sini juga hitam, yang artinya LED 22, 23, 24 artinya tidak akan menyala. Semua LED yang berwarna hitam ini tidak akan menyala pada panel 1. Lalu di sini kita lihat pada LED 2, kenapa kok ada di sini 00, 01, 11, 10, di sini ada 00, 01, 11, 10. Lalu mengapa aturan penulisannya seperti ini? Kita ambil dari mana? Yang pertama, di sini ada 1. 1 ini diambil dari mana? Diambil dari 00, 11. Berarti ini harus sama seperti di sini. Ini LED 2 yang kita bicarakan tadi. LED 2 tadi ada nilai 1 di atas.
ada kode 0011, dia isinya 1. Berarti benar dia posisinya ada di sini. Lalu ini, di sini ada 0111. Dia kan bertuliskan 1. 0111, kita kembali lagi di sini. 0011. Nah, dia ada 1 di sini. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan angka ini? Kita lihat dari tabel besar ini tadi, dia masuk ke yang mana. Lalu kita tuliskan di sini. Cara membaca keymap-nya sendiri, dimulai dari yang di sini dulu, baru yang di sini. Sama ini juga untuk yang bawahnya, berarti kalau misalnya ini, dia berada pada LED 2 dengan binernya 1000. Kita coba lihat di 1000. 1000 ini ada 1, berarti benar dia tempatnya di situ. Lalu di sini ada semuanya berlaku sama seperti itu untuk semuanya, baik di panel 1 atau LED yang lain, bahkan untuk panel-panel lain hasilnya juga sama dari situ. Untuk satu-satu yang di sini, kita ambilnya dari mana? Kita ambilnya dari desain animasi tadi. Seperti yang ada di sini. Nah, pada pada panel 1, desain yang ke-8, di sini yang bakalan menyala adalah 2, 3, 4, 6, 11, 16, 21, 26, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 33, 34. Nah, angka-angka yang kita blok ini, angka-angka yang memiliki warna, berarti dia itu akan menyala nanti. Jadi kita pindahkan di sini. Di bagian sini tadi. Kan tadi di panel 1, nomor LED yang akan menyala adalah 2, 3, 4, 6, 10, 11, 19, 16, 20, 21, 25, 26, 30, dan 31 sampai 34 itu asalnya dari sini. Dari angka 0 yang kita buat. Seperti itu, lalu kita masuk ke bagian penyederhanaan. Untuk penyederhanaan, saya menggunakan web 32 dikali 8. 32 dikali 8. Untuk variabelnya ada 4. Kita pilih yang 4. Jadi seperti ini. Misal kita kembali ke desain tadi. Di sini ada 0011. Kita coba masukkan di sini 0011. Untuk saya menggunakan yang SOP. Sebenarnya sama aja SOP atau POS, nanti hasilnya juga sama. Di sini ada 0111. 0111. Dia nilainya 1. Berarti 11 ini nanti ditaruh di daerah sini, di bagian sini yang 1. Lalu ada 11, 11. 11, 11. Lalu ada 1000. 1000. Ini. Di sini ada 1001. 1001. Ini adalah bagian-bagian yang akan menyala. Ini 1011. 1011. Terakhir 1010. 1010. Lalu kita submit dulu. Lalu kita coba cek lagi 100011. 0011. 0111. 0111. Oh, tadi ada salah input. Ya, begini maksud saya. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Bentuk keymap-nya harusnya itu seperti ini. Jadi, di sini 0, 0,
0001, 0001, 1 full, dan 0001. Kita samakan, satunya ada di sini, bagian sini, dan ke bawah. Nah, sama seperti yang di dalam web tadi, yang di dalam web Keymap ini tadi. Lalu hasil penyederhanaannya kita lihat dari sini, Y-nya. Di sini ada CD plus AB aksen. CD plus AB aksen berarti untuk LED 2, penyederhanaannya seperti ini, CD plus AB aksen. Lalu di dalam web ini juga diterangkan bagaimana cara membuat rangkaiannya nanti. Rangkaiannya nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi ini ada kabelnya, lalu ini ada bagiannya, bagian A aksen, bagian B aksen, C dan C aksen, D dan D aksen. Ada 8 kabel yang akan seperti ini. Lalu di sini ada kabelnya, sama. Lalu ini adalah gerbang N, lalu yang di sini adalah gerbang OR. Nah, gerbang N ini, kedua ini disambungkan ke gerbang OR, lalu gerbang OR akan menyambungkan kepada LED. Yang itu akan masuk pada penjelasan saya setelah ini. Lalu di dalam bab ini juga diterangkan tentang tabel kebenaran tentang LED 2 ini tadi, seperti ini. Nah, sudah masuk dalam bagian Keymap. Di sini panel 2 juga memiliki fungsi, memiliki cara yang sama dalam mengambilnya. Jadi di sini kenapa ada kuning-kuning semuanya? Karena dia bernilai yang berbeda-beda dengan satu sama lain, jadi saya bedakan. Lalu di sini kenapa ada hitam? Ya karena tidak ada nilai yang ada di situ. Jadi dia akan LED ini akan mati pada LED ini yang telah disebutkan seperti 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Lalu di sini ada LED yang berwarna biru karena saya samakan warnanya karena dia memiliki nilai dan fungsi yang sama nanti. Cara mendapatkannya sama seperti panel 1. Angka-angka 1 ini terdapat dari desain animasi yang warnanya di blok tadi. Lalu pada LED 1 menyala, karena di sini juga dia menyala. LED 1 sampai 4 akan menyala. Cara pengisiannya juga sama, angka 1 ini didapat dari 0011. Mari kita cek lagi. 0011, nah di sini terisi 1, berarti sudah benar. Lalu untuk yang lain juga sama, cara pengisiannya. Di sini didapatkan penyederhanaannya yaitu A, B aksen plus A aksen, C, D. Kita ambilnya penyederhanaan ini dari web ini tadi. Jadi kita masukkan lagi angka-angka yang ada, angka 1 yang ada di sini semuanya menggunakan SOP. Caranya juga sama, kita reset untuk mengulang lagi, lalu kita masukkan biner, angka binernya, angka 1-nya di sini. Kita cocokkan satu-satu untuk mengetahui penyederhanaan dari LED yang menyala ini. Seperti ini. Caranya juga sama. Pada LED 3 pun, ini LED 3 sama seperti tadi, berarti pada LED 3 dia akan 1, 2, 3, dia akan menyala. Ada L sempurna, lalu dia turun lagi menjadi dari atas, ada garis seperti ini, lalu dia akan ada garis di bawahnya lagi, lalu dia akan membentuk suatu garis ke bawah, lalu dia akan membentuk L secara sempurna. Seperti itu. Kembali lagi ke dalam ini, panel 3. Di sini ada panel 4, cara pengisiannya juga sama, cara mendapatkan hasil dari penyederhanaannya juga sama melalui web 32 dikali 4, lalu menggunakan 4 variabel. Kita masukkan satu-satu sampai memenuhi LED yang sudah menyala ini. Kalau LED-nya hitam berarti tidak akan menyala, jadi tidak usah dicari. Di sini kita punya sampai 7 panel. Ini adalah panel 7. Seperti ini, panel 7 tadi.
ini. Lalu sekarang kita masuk kepada rangkaian digital work-nya. Sini saya buka. Ini adalah panel 1 rangkaian dari digital work-nya itu seperti ini. Jadi yang pertama kita akan membuat panel 1. Panel 1 tadi rangkaiannya seperti ini. Seperti ini panel 1. Kita kembali lagi ke K-map-nya, mohon maaf, ke dalam digital work-nya. Jadi di sini kita langkah pertama adalah memasukkan IC naiknya dulu. Lalu yang kedua kita IC ini berisi kotak ini. Bentar, saya ada contohnya. IC itu nanti bentuknya itu seperti ini. Jadi sudah ada rangkaiannya, di sini ada tempat untuk memasangkan, ada tag device untuk memasangkan kabelnya. Kita bikin file yang namanya panel 1. Jadi seperti ini, kita bikin satu-satu. Di sini kita ambil kabelnya dari sini. Piring tool, kita tarik dari kotak yang pertama, dari tag device yang pertama. Kita desain saja, kita tarik ke bawah. Semua sampai 4 tag device ini diberikan suatu kabel. Setelah diberikan suatu kabel, kita untuk desain saya pakai gerbang NOT untuk ke bawah, untuk ditarik ke bawah. Lalu di sini ada ini, saya ambil dari sini, ini adalah numeric output. Jadi setiap LED yang menyala itu akan dituliskan di dalam sini. Ini kode winnernya berapa sih? 01, 11 atau bagaimana? Nanti akan muncul di dalam sini. Lalu setelah kita pakai gerbang ini, kita tarik lagi, kita ambil kabel, kita tarik lagi ke bawah, sampai ke bawah. Lalu di sini ada 4, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi dari gerbang NOT ini tadi adalah untuk membuat nilai aksennya. Jadi gerbang yang asli itu memiliki nilai asli, jadi A, B, C. Lalu memakai gerbang ini untuk membuat nilai aksen. Jadi misalnya ini ditaruh di sini. Berarti ini artinya ini A aksen, ini A aksen, B aksen, C aksen, D dan D aksen. Seperti itu artinya. Lalu, setelah dibuat rangkaian kabel-kabel ke bawah seperti tadi, kita ambil gerbang N. Ini adalah gerbang N. Kita taruh di sini. Nah, waktunya kita memasangkan kabel. Kabelnya ini dipasangnya bagaimana? Kita lihat tadi, di sini. Oh ya, ingat di sini LED 2, 3, 4 warnanya biru semua, berarti dia memiliki fungsi yang sama, memiliki nilai yang sama. Berarti pada LED 2, 3, 4 ini memiliki isi K-map yang sama dan nilai penyederhanaan yang sama. Kita lihat di sini CD plus B plus A, B aksen. CD plus A, B aksen. Kita tarik di sini. Kita ambil kabel, lalu kita tarik di sini. Ini satu gerbang memiliki minimal 2, maksimalnya 4 output. Caranya kalau misalnya kita mau punya output yang banyak, kita ambil, kita klik kanan, lalu kita klik input, kita mau punya kaki berapa di dalam gerbang itu. Di sini ada CD, jadi dia punya 2 kaki. C sama D. Kaki C kita taruh di sini, karena kita ingat di sini tadi adalah huruf C. A aksen, A aksen, B aksen, C tempatnya di sini, dan D tempatnya di sini. Lalu pada gerbang selanjutnya adalah A dan B aksen. A ada di sini, dan B aksen ada di sini. Setelah kita pasangkan penyederhanaan itu di dalam 2 gerbang N, lalu kita pasangkan di dalam gerbang OR. Gerbang OR tempatnya di sini. Dia memiliki minimal 2 kaki dan maksimal adalah 4 kaki.
Lalu kita pasangkan kabel-kabelnya. Setelah itu, ini kan punyanya 2, 3, 4, LED 2, 3, 4. Jadi dia memiliki nilai yang sama. Jadi kabelnya kita tarik di sini. Oh ya, sebelumnya kita buat rangkaian kabel yang berisikan 5 kali 7 LED. Berarti ada 35 rangkaian LED yang ada di sini. Kita tuliskan dulu angka-angka ini untuk menandai bahwa ini adalah garis 1, ini 6, ini 11, ini 16. Lalu ini milik 2, 3, 4. Berarti nanti kabelnya ada di LED 2, LED 3, dan LED 4. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita pasangkan tag device untuk membuat IC baru yang akan ditaruh di rangkaian finalnya nanti. Setiap IC, setiap panel memiliki satu IC dan beberapa rangkaian, beberapa kabel yang nanti akan ditaruh tag device. Seperti ini, tag device pertama ditaruh di dalam IC-nya, tag device kedua di sini di setiap kabelnya. Ini 3, ini 4, ini 5, ke bawah. Ini adalah rangkaian LED, rangkaian panel 1 saya. Lalu saya akan menerangkan rangkaian panel 2 saya. Cara pembuatannya pun sama. Ini rangkaian LED 2 saya. Cara memasangnya sama, caranya juga sama, kita pasangkan sesuai sama LED yang di dalam peta tadi, di dalam K-map tadi, di dalam tabel besar tadi. Ini adalah rangkaian panel kedua saya. Lalu saya akan tunjukkan panel ketiga. Panel 3. Bisa kita lihat, ini panel ketiga saya, seperti ini rangkaiannya. Cara pembuatannya sama, di sini saya akan tunjukkan panel 4 saya. Ini adalah rangkaian panel keempat saya. Jadi seperti ini, kita memiliki 4 gerbang N, lalu di sini gerbang OR-nya bisa dibuat 4 kaki untuk menyambungkan dari gerbang N tadi. Seperti ini. Setiap rangkaian dipasang tag device untuk membuat IC baru dan yang akan dipasangkan di dalam final kelasnya nanti. Ini adalah panel kelima saya. Seperti ini rangkaiannya. Seperti ini. Nah, di sini saya memiliki 5 penyederhanaan. Di dalam panel 5, di dalam LED 29 saya memiliki 5 huruf untuk penyederhanaannya. Jadi di sini adalah nilai yang pertama, kedua, 3, 4. Nah, karena gerbang OR hanya memiliki 4 kaki maksimalnya, jadi keempat ini kita pasangkan dulu di OR yang pertama. Lalu kita ambil gerbang OR lagi yang di sini juga memiliki 2 kaki, lalu kedua kaki ini dipasangkan di dalam satu LED yang tadi, yang belum disambungkan ke OR. Kita langsung pasangkan ke OR, gerbang OR, lalu gerbang OR yang sudah dipasangkan oleh 4 gerbang N tadi, kita pasangkan di dalam gerbang OR yang baru, yang kedua yang di dalam sini. Lalu sama, di sini dipasangkan tag device sampai bawah. Lalu saya akan tunjukkan panel 6 saya. Seperti ini rangkaiannya. Lalu sekarang pada panel yang terakhir, panel 7. Ini adalah rangkaian panel 7 saya. Semuanya dipasangkan di kabel dan tag device, ke IC, dan ke dalam LED. Lalu setelah ini yang belum saya jelaskan tadi, ini adalah
Misalnya semuanya sudah seperti ini, sudah kita pasang-pasangkan, lalu kita membuat IC. Cara membuat IC adalah kita pasangkan tag device ke dalam per kabelnya, lalu kita klik kanan, kita pilih template editor, lalu kita bisa di sini adalah kosong, tempat kosong sebenarnya, lalu kita bisa membuat rangkaian IC-nya. Kita ambil ini, polygon, kita tarik, kita bisa titik, bisa bikin kotak-kotak seperti ini. Ini adalah kita membuat rangkaian IC-nya. Lalu kan kita tadi mengeklik satu tombol tag device. Lalu di sini kita ambil ini, pin, kita klik, kita taruh di tepi-tepi baris ini. Lalu kita tandai tadi itu adalah LED berapa. Nah, rangkaian IC ini yang akan diambil, yang akan digunakan pada main class-nya nanti. Sekarang untuk setiap pembuatan, untuk setiap perubahan LED atau tag device dan IC-IC-nya, jangan lupa untuk di-save. Di sini saya masuk ke kelas main. Di sini adalah kelas final saya, kelas finalnya. Nah, cara mengecek apakah lampu itu menyala atau tidak, kita bisa ambil interaktif input. Gunanya interaktif input itu, dia akan menyala sesuai dengan kita mengklik keran nanti. Ketika kita pasangkan interaktif input dan kabel ke dalam per IC-nya, dia akan menyala sesuai kita ketukannya. Jadi misalnya kita run, terus dia akan mati. Itu akan menunjukkan lampu ini sudah menyala atau belum, sesuai dengan desain animasi yang telah kita buat di awal tadi. Sekarang, kalau misalnya kita mau lihat gerakan untuk kecepatannya, kita bisa pasangkan a clock yang akan dipasangkan antara kabel a clock dan kabel untuk IC-nya. Jadi dia akan menyala kedip-kedip terus, seperti itu. Di sini saya sudah pasangkan clock, saya di sini sudah panggil panel 1, 2, terus di sini di bawahnya ada panel 3, 4, di sini ada panel 5, 6, 7, karena kita punya 7 panel. Lalu saya bikin LED 5x7, ada 35. Ini adalah LED milik panel 1, LED panel 2, LED panel 3, LED panel 4, LED panel 5, LED panel 6, dan di sini adalah terakhir LED panel 7. Lalu setiap panel, kita kan punya tag device yang sudah kita pasangkan tadi. Kita ambil kabel, di sini kan sudah dituliskan ini tag device yang ini, itu milik LED berapa. Sebenarnya teman-teman terserah mau menuliskan atau tidak, tapi karena saya lupa biasanya, jadi saya tuliskan. Lalu sudah dipasangkan, kita ambil kabel. Contoh seperti yang ini adalah milik IC. Jadi ini tag device milik IC. Milik IC yang akan disambungkan ke dalam a clock nanti. Ini kita tarik, kita pasangkan ke a clock. Lalu di sini kita memiliki tag device lagi. Ini milik LED 3, 4, 2, 3, 4. Lalu kita pasang, kita tarik ke bawah sampai kita klik LED 2, LED 3, dan LED 4. Seperti itu. Seterusnya sampai semua panel terisi. Lalu sekarang waktunya kita menjalankan. Nah, seperti ini final project saya. Jadi ada NIM dan nama. NIM saya 2 digit terakhir adalah 07 dan nama saya Maulidia. Saya ambil 5 huruf dari nama saya, yaitu Lydia. Bisa dilihat seperti ini. Tulisannya lengkap, terus nanti tulisannya dari samping kanan. Lalu dia akan turun, akan naik, seperti itu. Dan ini semuanya panelnya sudah berjalan dengan sempurna, tidak ada yang kurang, semua lampunya juga menyala. Kita lihat seperti awal tadi di desain animasi. Seperti ini. Dia akan full, lalu dia akan jalan dari kanan ke kiri, lalu dia
akan naik, lalu dia akan turun, membentuk angka dan huruf yang awalnya tidak sempurna menjadi sempurna. Seperti ini. Sudah nyala sempurna, dan menurut saya sudah sangat bagus, karena ini baru pertama kalinya juga. Demikian presentasi mata kuliah praktikum elektronik dan digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.